Iman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cuma percaya, Bang, nggak ada bedanya sama orang Yahudi. Nggak ada bedanya sama orang Yahudi. Kenapa kok bisa begitu? Sebab orang Yahudi di negaranya sono Israel, 4 tahun lalu saya pergi ke Palestina, pergi umrah ke Palestina, mampir ke Israel. Karena kalau masuk Palestina itu harus bisa masuk Israel. Mudah-mudahan kita bisa semua pergi umrah nih, amin. Bisa ziarah makam Rasulullah, amin. Bisa ziarah juga ke Masjidil Aqsa, amin ya Rabbal. Itu di Israel ada namanya pohon gharqad. Pohon apa? Gharqad. Ingatnya gharqad, bukan dongdor, beda ini. Ini pohon gharqad. Waktu kita ke sana itu setiap rumah di depannya ditanam itu pohon gharqad. Saya nanya sama tour leadernya, saya tanya sama guide-nya nih, itu kenapa sering banget saya setiap lewatin orang-orang Yahudi itu di depannya ada pohon apa namanya? Itu namanya pohon gharqad. Ini saya teringat satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Diucapkan oleh baginda Rasul dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahuda." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang Muslim memerangi orang-orang Yahudi. Terjadi itu berkecamuk perang. Jadi nanti hari salah satu tanda kiamat adalah perangnya antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Hatta yakhtabil Yahud, sehingga orang-orang Yahudi itu ngumpet di mana? Wara'il hajar wasyajar, di belakang batu dan juga di belakang pohonan. Kalau kamu dia birik-birik tuh, tadi ubur-ubur satu PP tuh, birik-birik tuh. Bencong oleh berapa aja di ubur-ubur satu PP begitu dia. Wah, apalagi udah diambil, kabur ya, orang Yahudi kabur. Ngumpetnya di mana? Di belakang pohon atau di belakang batu. Kata baginda Rasul, illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Jadi nanti pohon dan batu ini bakal bilang kepada orang-orang Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah orang-orang Muslim, ta'al, kemari, di belakang gua nih ada ngumpet orang-orang Yahudi. Itu pohon nanti hadirin bakal bisa ngomong, batu bakal bisa ngomong. Sebab mereka makhluk itu hati-hati, makanya lu jangan bokeh sembarangan lu. Musim-musim nih gua ngeliat Gojek, masya Allah di pinggir tol. Lah tol kan sebelah sononya loh. Jangan sembarangan. Akhirnya ini pohon ambil batu ngomong nanti. Kayak orang-orang Muslim nih, ada Yahudi ngumpet di belakang. Mereka dibunuhi satu-satu oleh umat Islam ketika itu. Illal gharqad, kecuali satu yang gak bakalan ngaduin, kecuali satu yang gak bakal ngepoin, ngasih tahu. Siapa? Pohon gharqad, fa innahu syajarun minal yahud, karena sesungguhnya dia, pohon gharqad ini merupakan tanamannya orang-orang Yahudi. Rabi-rabi mereka, rabi tahu nggak rabi? Yang pakai gula tuh, itu serabi Pak. Rabi-rabi mereka tuh ustaz-ustaz mereka tuh. Kalau tinggian dikit kiainya namanya khamsam apa kalau nggak salah. Jadi mereka kalau ustaz rabi, kalau kiai khamsam. Ngasih tahu, tanamin dah pohon gharqad. Sebab ini pohon nanti kalau kita diubur-ubur sama orang Muslim nggak bakalan dikasih tahu. Nah, hadirin mereka. Saya saking keponya searching di Google. Benar. Ketika itu Perdana Menteri mereka tuh Benjamin Netanyahu, apa namanya? Soalnya Netanyahu ya. Benjamin jualan tahu. Itu sudah menanam 240 juta pohon gharqad. Kalau orang Indonesia ngumpet satu-satu dapat, kita ada 250 juta orang. Jadi mereka di perbatasan itu sudah nanam 240 juta pohon gharqad. Artinya apa hadirin? Artinya mereka melalui rabi-rabi mereka percaya sama hadis Rasul. Percaya sama hadis Rasul. Tapi mereka beriman nggak?
Mereka cinta nggak? Mereka rindu nggak? Enggak. Tapi mereka percaya dengan kanjeng Nabi kita Muhammad. Inilah Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin. Bahkan orang Yahudi, orang kafir pun percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kita harus lebih dari mereka, nggak cuma sekedar percaya, tapi harus ada rasa cinta, ada rasa rindu, harus ada beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tadi itu kita baca Burdah Saban Minggu itu pasal ke-7, pasal ke-berapa Ustaz? Tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Lahab, Abu Jahal, sama keponakannya Abu Janda ketika itu kalau ada. Saya Abu Janda belum ada. Kalau udah ada ikut-ikutan juga tuh sama encangnya Abu Lahab, encingnya Abu Janda, encingnya Abu siapa? Abu Juda. Lu follow lu ya. Jangan follow dia. Abu Lahab bilang, Abu Jahal bilang, ya Aba Bakrin, temanmu dong. Apa? Gila dia bilang. Kenapa bilang gila? Masa dia bisa bilang semalaman dari sini ke Masjidil Aqsa habis ketemu Tuhan di langit ke-7. Kita aja dari sini ke Masjidil Aqsa terus 1 bulan, balik 2 bulan, apalagi naik ke atas. Sahabat dia siapa yang ngomong? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? "Law qala Muhammadun ab'ada min dhalik, wallahi la saddaqtu." Kalau kekasihku, kalau sahabatku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngomong begitu, jangankan cuma begitu, lebih dari itu. Beliau bolak-balik melilingin bumi lebih daripada itu. Wallahi la saddaqtu. Demi Allah, maka pasti saya akan percaya. Shallu ala Muhammad. Tanamin kecintaan kita, keimanan kita seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Keimanan yang masa bodoh. Bahasa kita begitu, bodoh amat. Lu mau ngomong apa kayak tentang Rasulullah, gua percaya. Bodoh amat. Lu mau ngomong masa apa kayak tentang sahabat saya, kata Sayyidina Abu Bakar, saya beriman. Begitu. Kalau guru kita ngajakin maulid, ayo maulid, ayo ngaji. Bodoh amat ngaji kita. Walaupun ada corona, ngaji. Bodoh amat kita ngaji. Walaupun ada siapa? Ngaji. Walaupun ada apa aja ngaji. Inilah keimanan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tadi Ustaz Wahyu bilang kita datang besok hadir hari Kamis sebagai rasa cinta kita, sebagai rasa keimanan kita kepada kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bukan hanya percaya kepada baginda Rasul, memang kita percaya, tapi percaya itu tumbuh dari rasa rindu kita, tumbuh dari rasa cinta kita, tumbuh dari rasa keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir semua, ajak keluarga kita semuanya, anak-anak famili kita semuanya, untuk mengagungkan sebagai rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi darajatihim wal mu'afati min al-fitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelum Ustaz Muhyiddin berikan ilmu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keikhlasannya untuk bacakan Fatihah, yang mana guru daripada orang-orang Betawi, yaitu Fatihah untuk Kiai Fahru Razi Ishaq dan juga untuk Kiai Anwar bin Kiai Nur Ali Bekasi. Beliau dua-duanya pernah duduk dengan saya di Majelis Taklim Nurul Mustafa, dan pada hari ini beliau kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau diduduki oleh Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu dengan membacakan Fatihah. Anallah tabasyyahu bil rahmah wa maghfirah wa ala manna wa salamuna ala al-Fatihah bisiril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan burdah, kita akan mendengarkan cerita nasihat hikmah daripada Sahibul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana tadi kita telah dengar nasihat daripada guru kita Ustaz Imam Wahyudi bercerita tentang keyakinan terhadap para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya arwah orang-orang saleh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis yang dibacakan nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi guru kita Ustaz Madah Yasin menekankan lagi agar kita mempercayainya dengan seyakin-yakinnya, karena al-iman al-yakin kulluh. Iman itu isinya adalah keyakinan semuanya. Maka tidak ada cara untuk mendapatkan keyakinan selain memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Ali memulai nasihatnya kepada kita dengan rasa cinta agar kita bisa percaya apa yang pernah didapatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Al-mahabbah rabitha qawiyah. Rasa cinta itu adalah tali pengikat yang sangat amat kuat. Wala idal nur wala yudlab nur illa al-wajh qawiyah. Sehingga tidak mungkin bisa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu didapat, ditarik, dibetot itu cahaya, kecuali harus dengan yang namanya wajh qawiyah, keinginan yang sangat kuat, rasa cinta yang mengikat yang kuat. Sehingga Habib Ali bercerita, wa dzakara lahu Sayyid Abdullah bin Ali Al-Habsyi Madrasah Itsnain. Dulu Habib Ali punya majelis, yang mana majelis tersebut diadakan di hari Senin. Di hari Senin tersebut Habib Ali baca sholawat, baca maulid, yang mana kebetulan yang hadir orang-orang saleh, para aulia bin auliaillah. Di antaranya Sayyid Abdullah bin Ali Al-Habsyi. Ketika beliau hadir di majelisnya Habib Ali Al-Habsyi, maka beliau berkata gailan jamal azim. Wah, perkumpulan agung macam apa ini? Datang nur ini, wah, cahaya apa ini di majelis ini? Yang dilihat bukan manusia, tapi arwah salihin. Yang dilihat cahaya yang ada di majelisnya Habib Ali Al-Habsyi. Sampai beliau bilang, hadat mayusayyab. Ini majelis yang seperti ini jangan disia-siakan, jangan diterlantarkan. Sampai beliau bilang, lau atal insan yamshi ala uyunih. Walaupun harus seorang manusia mendatangi majelis yang seperti ini, berjalan di atas matanya, jalan. Kenapa? Ini luar biasa. Sampai kata Habib Ali Al-Habsyi, beliau berkata, qala radhiyallahu an Ali bin Abdurrahman al-Mashhur ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalisan fi. Habib Ali sampai mengutip ucapan seorang putra dari mufti negeri Hadramut, Habib Abdurrahman Masyhur, punya putra namanya Habib Ali Al-Masyhur. Beliau orang saleh, orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cahaya kesolehannya beliau bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka kata Habib Ali bin Abdurrahman Masyhur, beliau bercerita kepada Habib Ali ketika hadir majelisnya, beliau bilang ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi. Beliau melihat, beliau memandang, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di majelisnya Habib Ali. Wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam hadir. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi, tidak diragukan lagi bahwasannya rohaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada, duduk, hadir. Kaifa yahdur? Kata Habib Ali, bagaimana tidak hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa min ahli wafa. Karena beliau
orang cinta kepada Nabi, maka Nabi sendiri akan membalas dengan apa? Cinta kepada orang tersebut. Wa yahdur 'inda man yadhkuruh. Kalau ada orang menyebut nama Nabi, membacakan salawat kepada Nabi, maka kata Habib Ali Al-Habsyi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di sisi orang yang menyebut-nyebut namanya. Wal majlis hadza ma'qudun li ajlihi sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang seperti ini, kata Habib Ali Al-Habsyi, itu tidaklah diadakan kecuali majlis ini hanya karena semata-mata untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menasihati, syuf ba'da ahli Siwun jalis di baitih ma yahdurul matras Herman. Lihat sebagian penduduk Siwun dengan santainya duduk di rumah, gak mau hadir pengajian yang mana hadir di dalamnya itu cahaya Allah, arwah orang soleh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengharaman. Ini orang tersebut telah diharamkan mendapatkan kebaikan-kebaikan di majlis yang seperti itu. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi, beliau tekankan al-Siwun Allah khassahum bihadzal khair. Penduduk kota Siwun, tempat tinggal saya, ini Allah subhanahu wa ta'ala khususkan mereka. Allah telah khususkan mereka dengan kebaikan ini. Siwun da syai' waqa'lish ma waqa'lil balad. Siwun itu adalah satu kota yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Bagaimana tidak? Di dalamnya memancar cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri bilang, "Madau qablana sulaha wa ahlam magam." Telah berlalu sebelum kita orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi beliau bilang, lakin ma ahad balad hadzal magam. Tapi tidak pernah ada satupun yang bisa mencapai magam kedudukan ini, yang mana hanya Habib Ali Al-Habsyi memilikinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering hadir di kota Siwun. Orang-orang saleh, arwah kaum solihin hadir di kota Siwun. Ini tidak pernah ada di orang-orang sebelumnya. Sehingga Habib Ali berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrah biman farih bih. Kita diperintahkan untuk bahagia, senang dengan rahmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dianugerahkan kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia dengan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Ali, Nabi itu bahagia dengan orang yang bahagia dengan Nabi. Nabi itu senang dengan orang yang senang dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bercerita, anila ba'dul sholihin maulidan. Dulu pernah ada sebagian dari kaum sholihin mengadakan majlis maulid. Wa kana luhjan, yang mana orang soleh pasti tetangganya orang soleh. Kalau udah orang soleh ngadain maulid, tetangganya juga orang soleh. Maka ini orang soleh yang memiliki tetangga, apa yang terjadi? Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu waridina ila baiti dzalikar rajul. Tetangganya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beserta para sahabatnya berdatangan ke rumah itu orang laki-laki yang saleh yang mengadakan majlis maulid di rumahnya. Sampai ini orang tetangga tadi kepo. Dia bisa melihat Rasulullah, ditegur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, turiduna ilain ya Rasulullah. Mau kemana kalian, wahai Rasulullah? Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab tetangganya yang soleh tadi, nurid inda hadzal rajul alladzi gar'al maulid fi baiti. Kita mau menuju tempat ini laki-laki yang mana laki-laki tersebut sedang membaca maulid, mengadakan majlis maulid di rumah kediamannya. Faqala, akhirnya tetangga ini bingung. Rasulullah dari Madinah datang ke Siwun cuma mau hadir maulid. Ditanya, apa ucapannya? Wa anta tuhib man yaqra'ul maulid? Wahai Nabi,
engkau senang kepada orang yang baca maulid? Faqala, maka beliau menjawab, man fariha bina farihna. Siapa yang senang dengan kami, maka kami pun senang dengan dia. Siapa yang bahagia dengan kami, maka kami Nabi SAW bahagia dengannya. Wal muhib ma'al mahbubin, kata Rasul SAW. Sang pencinta itu bersama orang-orang yang dicintai. Siapa yang mau berkenan hatinya cinta kepada Rasulullah, maka orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah, kata Nabi, berkumpul bersama orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdoa, Habib Ali Al-Habsyi, Allah yu'atif ruhahu syarifah alaina. Ya Allah, jadikan rohnya yang mulia, rohaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada kita. Allah yaktub li wa lakum martabah aliyah min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menuliskan saya dan kalian di tempat kedudukan yang tinggi dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaj'aluni wa iyyakum minas shadiqin fi mahabbati hadzal habib sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan saya dan kalian termasuk daripada golongan orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar di dalam cinta kepada sang kekasih ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yuwaffir haddi wa haddakum min mahabbati hadzal habib sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbanyaklah bagian saya dan bagian kalian daripada rasa cinta kepada sang kekasih ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani. Ya Maula Baka Ya
warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kita baca qasidah yang sekarang pada malam hari ini, yaitu qasidah Habib Keramat Empang Bogor, karena besok Kamis kita juga akan bacakan biografi manaqibnya Habib Abdullah bin Mahzun Atas. Karena di Empang tidak bikin acara, ya, jadi sekaligus kita bikin acara maulid dan sekaligus kita niatkan bikin haulnya Al-Habib Keramat Empang Bogor. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sudah apa yang diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwa majlis-majlis yang semacam ini adalah majlis yang didatangi oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Dan